orang yang cerdas itu bukanlah orang-orang yang apa namanya menjelaskan suatu hal yang sederhana dengan bahasa yang rumit. Tapi orang cerdas itu adalah orang-orang yang mampu menjelaskan suatu hal yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fana Amarta dan juga rekan saya Ira dalam segmen Secangkir Kopi. Dan pada segmen kali ini, pada video kali ini, kita akan menjawab satu pertanyaan, sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut berbunyi, eh, seberapa penting sih kita itu sebagai seorang individu memiliki yang namanya skill komunikasi. Jadi skill komunikasi itu seberapa penting dimiliki oleh kita sebagai individu. Kalau menurut Ira sendiri seperti apa? Oke, kalau menurut aku pribadi, sangat penting ya. Namanya juga kita adalah makhluk sosial, pasti butuh kemampuan berkomunikasi untuk bisa berhubungan dengan orang lain gitu. Kecuali kita mau hidup sendiri nih, mungkin kita bisa menyampingkan skill komunikasi kalau kita hanya hidup sendiri. Tapi faktanya kita nggak bisa hidup sendiri gitu sebagai makhluk sosial. Nah, Harus hidup bersama pentingnya berarti. itu ya harus hidup bersama orang lain. Iya, iya kan, bener kan? Harus hidup bersama orang Iya lain. benar-benar. Mm-mm. Benar-benar. Ya, namanya memiliki hubungan sosial, kita butuh skill komunikasi karena dengan adanya skill komunikasi yang baik nih, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan tersebut gitu. Kita bisa menyampaikan dengan baik apa yang kita ingin sampaikan dan ya bisa menghilangkan miskom yang bisa terjadi di antara hubungan tersebut gitu. Nah, terus juga Oh, kan orang lain ini nggak bisa baca pikiran kita ya. Jadi kita perlu mengkomunikasikan apa yang ingin kita bicarakan gitu. oke, Nggak oke, bisa oke. kita nunggu orang mengerti apa yang ingin kita sampaikan hanya dengan diam aja, hanya dengan melakukan kode-kode tanpa mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Nah, dan pentingnya itu nggak hanya di apa namanya, di hubungan personal antar orang, tapi juga pentingnya itu di banyak aspek, entah itu di aspek karir, misalnya bisnis juga butuh skill komunikasi untuk memasarkan, terus juga di dunia pendidikan juga perlu skill komunikasi untuk bisa berargumen misalnya. Ya intinya skill komunikasi itu sangat penting di segala aspek kehidupan gitu. Tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Iya, yakin tanpa terkecuali? Yakin. Kok sedikit ragu-ragu gitu. Kayak Eh, mengintimidasi gitu pertanyaannya barusan. Lo kan saya mempertanyakan apakah saudara ini yakin dengan jawaban saudara tadi. Jika komunikasi itu penting apa namanya bagi seluruh aspek kehidupan itu. Yakin? Yakin? Ya, ya sudah kalau yakin itu. Apa yang harus membuat tidak yakin? Iya. Kalau dari saya sendiri juga sama. Saya sendiri juga menganggap yang namanya skill komunikasi itu sangat penting gitu. Karena memang kita juga tidak bisa hidup sebagai seorang apa namanya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan ketika namanya kita membutuhkan orang lain, entah itu bantuan orang lain, entah itu kerjasama dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa meminta bantuan kepada orang lain, untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, itu kita perlu berkomunikasi. Kita perlu apa ya menyampaikan kira-kira kita butuh bantuan apa sih. Dan kalau kita apa ya namanya menerjemahkan sendiri arti komunikasi itu kalau secara saya seorang pribadi ya, saya menerjemahkannya kan proses di mana kita itu saling bertukar atau mungkin menyampaikan perasaan kita, menyampaikan pikiran kita, menyampaikan apa sih yang kita inginkan gitu. Dan kalau saya pernah melihat videonya Najwa Shihab, dia itu pernah berkata kalau nggak salah seperti ini. Di Oprah Oprah Winfrey itu Oprah Winfrey
Saya lupa namanya Ya, ya, tahu anggaplah itu tapi lah. Oprah pokoknya. Oprah, ya Oprah Winfrey itu pernah berkata bahwa keberanian kita untuk mengungkapkan apa yang kita mau, keberanian kita untuk mengatakan apa yang menurut kita penting, itulah yang akan kita dapatkan dalam hidup. Artinya apa? Jika kita menginginkan sesuatu, kita ingin merubah sesuatu, kita ingin apa namanya mewujudkan cita-cita kita, kita ingin dimengerti oleh orang lain, kita ingin dipahami oleh orang lain, maka kita perlu yang namanya berkomunikasi. Kita perlu yang namanya berbicara, menyampaikan apa yang kita rasakan gitu. Benar katamu tadi juga, karena orang lain tidak akan pernah mungkin bukan tidak akan pernah, tapi orang lain itu tidak akan bisa membaca pikiran kita. Tidak akan bisa mengetahui apa yang kita inginkan jika diri kita itu tidak menyampaikan atau berkomunikasi ataupun berbicara tentang apa yang kita inginkan. Ya, terus contohnya juga nih sering aku dengar gitu, sempat lihat beberapa video mereka itu sharing pengalaman mereka yang mereka dapatkan dari skill komunikasi yang mereka punya. Jadi mereka berpikir bahwa dengan adanya skill komunikasi yang mereka punya itu apa ya? Mereka itu bisa mendapatkan lebih banyak kemudahan gitu. Misalnya lagi di jalan gitu sama sopir taksi gitu. Dia naik taksi sama sopir taksi. Terus karena kemampuan komunikasinya yang baik, dia mau berkomunikasi dengan sopir taksi itu di akhir. Nah, dia tuh menerima banyak bantuan dari sopir taksi, menerima banyak insight dari sopir taksi, dan bahkan ada yang sampai nggak mau dikasih tips sopir taksinya gitu karena menganggap bahwa dia udah akrab nih sama si penumpangnya ini gitu. Ada yang seperti itu. Terus juga pernah nonton video yang mengatakan bahwa setiap setiap manusia itu bagaikan buku gitu. Jadi Oke. kita itu ya bagaikan buku yang Ada yang bacakan juga berarti. hah? Ada yang bacakan juga berarti. Ada yang baca. Buku kan ada yang bacakan, berarti manusia ada yang bacakan juga. Oke, enggak itu poinnya, bro. Oke, oke, oke. Kenapa kok diibaratkan sebagai buku? Karena di dalam diri manusia itu pasti ada ilmu kan, pasti ada ilmu entah itu Nah, pengalaman dari pribadi masing-masing dan untuk mengais ilmu tersebut dari orang lain, kita perlu berkomunikasi dengan dia, perlu berbicara dan melakukan konversasi dengan dia gitu untuk bisa mengambil ilmu tersebut gitu. Jadi ada yang bilang eh, orang-orang itu juga jendela dunia gitu. Dengan kita iya. berinteraksi dengan orang lain, kita bisa mendapatkan banyak insight baru, banyak ilmu baru gitu. Oke. Jadi kalau yang kita bahas ini kan sebenarnya kita lebih fokusnya ke masalah ini ya, komunikasi verbal ya, komunikasi secara verbal ya. Karena komunikasi kan ada dua, ada verbal dan juga non verbal. Tapi kali ini kita pembahasannya lebih ke ini aja ya mungkin ke apa? Kita Verbal. menjawabnya masalah ke perlu enggaknya komunikasi verbal ya, karena emang ini kan biasanya yang menjadi kendala teman-teman kan komunikasi verbalnya ini dan yang banyak digunakan adalah komunikasi verbal ini. Komunikasi verbal itu ya kita berbicara ini, kita berbicara kepada orang lain itu komunikasi verbal. Tapi kalau komunikasi non verbal ya barangkali mohon maaf ada mungkin apa namanya orang yang terlahir dengan kekurangan mungkin apa ya namanya ya masalah suara lah ya, masalah suara dia Ya. tidak bisa berkomunikasi dengan suara apa dengan suara mereka gitu. Mereka kan akhirnya menggunakan komunikasi non verbal. Mereka menggunakan atau mungkin bayi lah. Bayi kan berkomunikasi non verbal ya. Dia menggunakan apa? Pandangan mata atau mungkin bahkan kita yang Tangisan. dewasa pun tangisan kita yang dewasa pun kan kadang juga masih menggunakan komunikasi nonverbal itu misalkan pandangan mata atau mungkin gerakan tangan kode lah istilahnya mengkode dengan entah dengan raut wajah dengan ekspresi ya ekspresi itu juga merupakan satu hal ekspresi juga termasuk komunikasi tapi dia termasuk komunikasi nonverbal. Nah pada kali ini mungkin kita lebih fokus ke masalah komunikasi verbal yang barangkali ini juga suatu hal yang sangat penting gitu karena poin-poin komunikasi yang sering kali kita gunakan ya yang verbal ini gitu. Misalkan interview. Nah, interview di suatu perusahaan. Nah, itu kan kita komunikasinya kan nggak mungkin kode-kode gini-gini ke HRD-nya kan nggak mungkin.
atau mungkin kita cuma menyampaikan, mendeskripsikan diri kita sendiri dengan ekspresi wajah kan nggak mungkin juga. Tapi kita harus menjelaskannya secara verbal, secara apa namanya, dengan komunikasi, dengan berbicara. Ya, dan sebenarnya itu bukan hanya sekedar berkomunikasi aja sih, tapi kita yang dimaksud dengan skill komunikasi yang tadi dipertanyakan itu sebenarnya lebih ke gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi nggak hanya sekedar mengutarakan, tapi cara mengutarakannya itu yang juga perlu diperhatikan gitu. Nah, Oke, katanya oke. itu ada beberapa jenis pola komunikasi. Mhm. Ada komunikasi pasif, ada komunikasi agresif, ada pasif Oh, agresif, terus ada asertif. Jadi itu ada 4. Nah, kalau komunikasi pasif itu orang-orang yang sering ya diem-dieman. diem-dieman gitu, kayak menunggu orang mengerti dirinya, mengerti apa yang dia pikirkan gitu, pakai kode-kodean gitu. Nah, itu pasif. Jadi dia cenderung apa namanya? Ngampet. Apa sih ngampet? Hmm, Ngampet bahasa Madura ya. menunggu apa ya? Menunggu orang lain apa ya? Memulai Iya, pembicaraan mungkin, intinya atau ya menunggu dia orang menutup, lain. Kalau belum nggak dipancing dia belum mau ngomong gitu mungkin ya. dia nggak mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia milih banyak diem lah, nggak aktif berkomunikasi gitu. Itu yang komunikasi pasif. Terus kalau komunikasi agresif, dia itu eh, cara komunikasinya itu seakan-akan ingin So, mendominasi gitu. so asik itu Jadi enggak sih? entah itu Enggak ya, beda ya. dia bisa jadi sih. So asik Jadi gitu. suaranya yang keras, terus juga intinya ingin mendominasi seakan-akan dia itu punya apa ya, kekuatan di situ gitu. Agresif. Oke. Ya. Nah, terus ada komunikasi pasif agresif. Jadi itu paduan dari kedua jenis pola komunikasi pasif dan pola komunikasi agresif. Jadi kalau komunikasi jenis pasif agresif ini tipe orang yang dia itu seringkali mengutarakan apa ya? Mengutarakan apa yang ingin dibicarakan itu dengan cara berbeda gitu. Jadi misalnya ditanyain, kamu kenapa gitu? Enggak, aku nggak apa-apa. Bilang nggak apa-apa, tapi dengan raut wajah yang sedih, raut wajah yang jengkel gitu. Atau orang-orang yang suka sarkas gitu. Non Bilangnya, verbalnya itu mengatakan lain iya ya. Non non verbalnya verbalnya tuh mengatakan agresif. suatu hal yang berbeda ya. Iya, kadang bilang, eh, ini baiknya gini sih, tapi ini terserah kamu sih, gini gini gini. Nah itu termasuk pasif agresif. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa gitu. Oke. Nggak apa-apa gitu. Ah, itu cewek gak sih Nggak yang apa-apa. sering gitu? Oh, nggak melulu Iya bilang nggak apa-apa. cewek. Nggak melulu Oh. cewek. Nggak melulu cewek. Ada juga cewek yang kayak begitu. Terus, terus jenis pola komunikasi yang keempat itu komunikasi asertif, yang artinya jenis komunikasi di mana kita itu menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan jelas, tapi tetap menghormati orang lain gitu. Jadi nggak semerta-merta uh, langsung ngutarain perasaan kita gitu tanpa mikir perasaan orang lain yang mendengarkan kayak gitu. Jadi apa ya, memilih kata yang tepat dalam menyampaikan informasi yang kita sampaikan gitu. Oke, Walaupun oke. itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Nah, itu mungkin juga suatu hal yang menarik ya. Artinya yang asertif itu tadi. Oke, yang pertama dulu deh, yang pasif tadi itu kan itu bisa menjadi suatu masalah juga bagi diri kita, dan yang banyak banyak yang dan yang apa ya, mungkin banyak mengalaminya atau banyak banyak kejadiannya, orang-orang itu ingin dimengerti tanpa tanpa harus kita menyampaikannya gitu. Mengatakan. Jadi pengennya itu orang lain peka, pengennya orang lain itu peka, padahal ya kalau dia nggak berbicara, ya Ya, gimana kita mau memahami mereka gitu kan. Bahkan ketika kita kecuali ya, kecuali 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 dia eh, mengatakan kode-kode kepada orang terdekatnya itu
dan mengartikan kode itu gitu. Dia menyampaikan, oh aku kalau lagi kayak gini nih artinya kayak gini. Nah, kecuali kayak gitu. Itu mah ada terjemahannya berarti itu. Tapi gini, meskipun kita sudah menyampaikan suatu hal, ketika kita nggak baik dalam berkomunikasi, ketika kita menyampaikannya nggak baik, itu juga bisa menjadi hal yang fatal gitu. Karena Hmm. ya kembalinya poinnya itu kita tidak bisa membaca pikiran orang lain gitu. Misalkan Ya. seperti ini, coba bayangkan, saya memakan semangka gitu. Saya memakan semangka, atau mungkin saya Mm-mm. membelah semangka gitu. Nah, semangka, konsep semangka yang ada dalam pikiranmu dengan konsep semangka yang ada dalam pikiranku kan berbeda. Semangka kan banyak jenisnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lonjong, ada yang warnanya hijau, ada yang dagingnya warnanya merah, ada yang dagingnya warnanya kuning gitu. Nah, ketika saya mengatakan saya memakan semangka, nah itu kan bisa menjadi miskomunikasi juga ketika aku nggak menyampaikan apa namanya secara jelas semangka yang saya makan itu seperti apa, atau mungkin karakteristiknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nah, perasaan pun juga sama seperti itu, pikiran pun juga sama seperti itu. Ketika kita menyampaikan perasaan kita menyampaikan dalam menyampaikan, orang lain belum tentu paham, orang lain belum tentu mengerti gitu. Karena ya itu tadi analoginya di semangka itu tadi lah sederhananya. Iya, 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 setuju. Kemudian saya juga ingin mengomentari, aku juga pengen mengomentari yang terakhir tuh yang asertif itu tadi. Kalau dari penjelasan yang apa yang kamu sampaikan sih aku nanggapnya kita juga harus tahu situasi lah intinya. Ya. Jangan sampai Mm-mm. kita berusaha menyampaikan perasaan kita atau pikiran kita, tapi hal tersebut malah menimbulkan konflik gitu. Kita pengennya dimengerti, pengennya difahami, tapi malah justru menimbulkan konflik karena kita yang tidak tahu situasi atau kita yang berusaha menyampaikan gitu kan. Dan saya pernah mendengar cerita unik gitu. Istilahnya saya lupa. Hanya saja kita itu harus berbicara dengan bahasa audiens. Kita harus Mm. berbicara dengan pembicara yang baik. Pembicara yang baik ketika kita ingin dimengerti ya kita harus memulainya dengan berbicara uh, dengan menggunakan bahasa audiens. Misalkan saja seperti ini. Ketika kita tahulah yang namanya rivalitas antara mungkin kalau klub sepak bola antara Liverpool dan juga Manchester United atau Arsenal dengan Manchester United lah kata. Liverpool dengan Manchester United adalah karena saya kebetulan pendukung Liverpool ya. Nah, misalkan saja nih, katanya nih saya pernah dengar cerita. Nah, misalkan kita berada di kota Liverpool di Inggris sana, berada di kota Liverpool memakai seragam Manchester United, kemudian kita masuk tour di sana ingin membeli baju atau membeli sesuatu dan pakaian kita itu pakaian Manchester, katanya kita itu nggak bakalan dilayani. Kok Katanya kita bisa? itu nggak bak, iya karena rivalitas itu tadi. Nah, itu contoh besar. Contoh sederhananya, ketika kita bertemu dengan seorang fans Manchester United yang eh, katakanlah apa ya fanatik gitu ya. Nah, ketika kita misalkan saya pergi ke luar negeri ke kota Manchester, kemudian bertemu dengan seseorang di kota Manchester itu. Saya ingin mencoba memulai pembicaraan dengan dia. Maka yang paling baik itu adalah dengan cara menanyakan terlebih dahulu dia itu apa namanya, apakah dia menyukai sepak bola, kemudian menanyakan juga apakah klub sepak bola yang dia sukai itu apa, dan intinya kita menggali terlebih dahulu lah hal-hal yang sensitif bagi diri dia, sehingga ketika kita berbicara masalah hal lainnya itu tidak akan menyinggung perasaan dia gitu. Nah, coba saja kalau saya pergi ke kota Manchester, kemudian saya bertemu dengan fansnya Manchester United, kemudian apa namanya, saya langsung tanpa tahu arah, tanpa tahu backgroundnya dia itu pecinta sepak bola apa, langsung saja saya bilang bahwa saya adalah fans Liverpool. Mungkin dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan wajah yang cemberut, dengan wajah yang apa ya tidak enak gitu barangkali ya, karena fanatiknya mereka terhadap klub itu gitu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu lah intinya apa namanya hal-hal yang sensitif sehingga kita nanti tidak menyinggung perasaan mereka gitu. Nah, jadi yang paling paling sederhananya mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar sebuah kalimat bijak. Saya juga nggak tahu kalimat bijak itu dari mana gitu. Tapi bunyinya seperti ini kalau nggak salah.
intinya kita itu nggak boleh suuzon dengan orang lain. Kita tidak boleh dengan mudah menganggap orang lain bodoh gitu. Karena bisa jadi orang lain itu adalah cerminan dari diri kita gitu. Jadi dia itu berbicara seperti itu karena dia itu menyesuaikan dengan kapasitas kita agar ketika dia berbicara kita itu paham gitu. Nah, itu kan berbicara dengan bahasa audiens. Misalkan saya berada di tingkatan 50, lawan bicara saya ada pada tingkatan 100. Nah, ketika dia berbicara dengan tingkatan 100, itu saya kan nggak akan paham gitu. Saya kan nggak akan paham. Benar-benar. Jadi akhirnya agar saya paham, dia menurunkan tingkatan dia, level bicara dia ke level 50 atau mungkin di bawahnya, agar apa yang dia bicarakan itu saya paham. Nah, itu mungkin yang dimaksud sebagai bicara dengan bahasa audiens. Dan itu mungkin juga berkaitan dengan komunikasi apa namanya tadi asertif tadi itu ya. Kita bicara dengan tetap menghargai orang lain itu. Sama kayak yang seperti pernah kamu sampaikan, kalau dalam berkomunikasi kita anggap bahwa lawan bicara kita itu tidak tahu tentang apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi gimana caranya kita itu benar-benar menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah dipahami gitu, dengan bahasa awam. Nah, ya. Iya, benar. Dan kalau katanya Einstein kan juga seperti itu kalau nggak salah kan. Ya, Einstein atau siapa ya, lupa. Jadi intinya orang yang cerdas itu bukanlah orang-orang yang apa namanya menjelaskan suatu hal yang sederhana dengan bahasa yang rumit. Tapi orang cerdas itu adalah orang-orang yang mampu menjelaskan suatu hal yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Itu kan. Jadi mudah dipahami oleh orang lain itu. Ya, itu kan masuk skill komunikasi juga kan ya. Menjelaskan suatu hal secara sederhana agar lawan bicara kita bisa paham. Oke, jadi dari apa yang kita sampaikan tadi itu udah jelas ya kalau skill komunikasi itu penting banget dalam segala aspek kehidupan dan nggak hanya masalah mengkomunikasikan apapun gitu, tapi juga dari cara mengkomunikasikannya juga perlu diperhatikan gitu ya. Oke, siap. Jadi pada intinya skill komunikasi itu penting banget agar kita bisa dipahami, agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu bisa dipahami orang lain, agar apa yang ingin kita lakukan di dunia itu juga bisa terwujud. Itu kuncinya ada pada komunikasi atau skill komunikasi tadi. Jadi dan berbicara atau berkomunikasi saja itu tidak cukup kita untuk agar kita bisa dipahami, kita perlu berbicara. Tapi berbicara saja itu tidak cukup. Kita harus berbicara dengan baik agar orang lain benar-benar memahami apa yang kita inginkan, agar orang lain benar-benar memahami apa yang kita pikirkan, dan agar dunia ini mengerti apa yang kita mau. Dan kunci untuk berbicara dengan baik itu adalah satu. Janganlah berbicara seolah-olah orang lain memahami apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Saya Fana Amerta dan juga rekan saya Ira dalam segmen Secangkir Kopi Antara Ada dan Tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.